Baik, selamat malam, Salam. Shalom. Baik, Bapak Joy, Mama Joy, orang tua kekasih dan kita semua yang Tuhan beri kesempatan untuk ada bersama-sama saat ini dalam rangka kita beribadah bersama setelah kita melewati peristiwa duka sampai pada hari ke-40 ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah dan memulainya. Saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 401 ayat 1. Kidung Jemaat 401 ayat 1. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, dan kata-kata selanjutnya. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang memberi kesempatan untuk kami menjalani hidup ini, hidup yang penuh dengan tantangan, tetapi kami tetap merasakan bahwa tangan Tuhan yang kuat tetap menuntun akan jalan hidup kami. Kami tetap berpegang pada janji Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terlebih khususnya setelah kami melewati peristiwa duka yang sangat mendalam sampai pada hari yang ke-40 ini. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada banyak cara Tuhan yang secara nyata menghibur, menguatkan, dan secara tidak kelihatan tetapi kami rasakan lewat tuntunan Roh Kudus. Dan saat ini kembali kami ada bersama-sama untuk beribadah bersama, karena kami percaya bahwa di saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, di saat kami mendengarkan firman Tuhan, semakin kami dikuatkan. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, dan firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan, kami mengerti, kami menerimanya, dan Tuhan yang kami percaya menolong kami dalam Roh Kudus untuk melakukan maksud firman-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-48. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48, demikian sabda Tuhan. Saya bacakan dalam bahasa Wanukaka. Geraya nama rehibakul, tajonga anak pahakola na hiehu, ya inanya ka nakangila larana ageraya nama rehibakul tajonga. Jadi nguka hiehu langap penajak dapangadangut yayaka hinadekia nalakiada merah yaka
napa dia takarahana. Manga hiwin aja. Natou nama kaya, natou merah, tung nalake danei, kadang ana manding ka nyowa. Yayaka nama kawa. Yaka gerawa nama kawa, nakatyala dia hi ala nama pal lewawa. Kadang natou merah tajongami, yaya nama rehi bakul tahagaku. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan datang dalam hidup kita, memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini memang kalau mau ditafsirkan, ini lebih berhubungan kepada bagaimana sikap kita orang dewasa supaya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tapi bukan itu yang saya mau angkat. Yang saya mau angkat di sini berhubungan dengan kenapa Yesus mengambil contoh anak kecil. Kenapa saya perlu mengangkat ini, kekasih-kekasih Tuhan? Karena pertanyaan yang muncul, baik itu orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Pertanyaan yang muncul, bagaimana anak kecil kalau meninggal, apakah mereka selamat atau tidak? Karena di dalam Alkitab, secara tersurat, atau kalau kita baca secara lurus, tidak ada yang bicara tentang itu. Sedangkan kekasih-kekasih Tuhan, ajaran Kristen mengatakan begini, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak sejak dari dalam kandungan orang tua atau ibu, itu sudah mewariskan dosa. Karena itu, kalau kita ingat, waktu bawa anak dibaptis, liturginya bilang begini, apakah Bapak Ibu mengaku bahwa anakmu telah berdosa sejak dari dalam kandungan? Menunjukkan bahwa dosa warisan itu benar-benar diterima sesuai dengan ajaran Kristiani. Nah, sedangkan yang kedua, siapa yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh hidup dalam Yesus, maka ia pasti selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus? Ya orang sudah mengerti, yang sudah tahu keselamatan itu. Sekarang anak-anak mana dorong belum tahu itu keselamatan, kan? Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Bagaimana tentang mereka? Dan hari ini, lewat firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan kepada kita semua, sebagai pegangan bagi kita, sebagai penguatan bagi kita, bahwa apa? Yesus mengatakan, tetapi Yesus langapena jaka dapangat. Yesus sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Yayaka hina deki analake damera, sehingga dia ambil seorang anak kecil, yaka napa dia takarahan, dan dia kasih berdiri di dekat dia. Mangahiwin aja. Natou nama kaya natou merah, tong nalake danei. Lalu kata Yesus, seorang yang menerima seorang anak kecil seperti ini, kadang karena anak mani ganyowa, karena percaya kepada saya, yayaka nama kawa, dialah yang menerima saya. Artinya, yang menarik di sini, kalau kita baca selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan,
dalam bagian lain dari firman Tuhan ini, anak kecil inilah yang memiliki kerajaan sorga. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan begitu? Kenapa Tuhan Yesus, anak kecil seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Karena Yesus itu adil. Karena seorang anak memang dia ada diwarisi dengan dosa. Tetapi dia belum kenal dosa. Karena itu kita percaya bahwa Allah yang adil pasti menerima anak kita di sisinya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Kalau begitu, apa yang kita harus bersyukur? Karena dia di tempat yang paling senang. Apalagi yang kita perlu khawatir. Kita hanya sedih karena kita sayang dan terpisah. Tetapi pegangan kita dia di tempat yang benar. Di tempat yang pasti. Dia lebih lagi mendapatkan kasih sayang. Kita punya kasih sayang orang tua terbatas. Tapi bersama Tuhan kasih sayang yang luar biasa. Yang abadi dia dapat. Hanya tinggal tunggu kapan juga kita meninggal baru kita ketemu. Kita bersenang bersama. Nah, yang kedua. Apakah waktu nanti kita sudah meninggal, waktu kita ketemu, kita kenal tidak? Ini juga banyak yang tanya. Kita bisa kenal. Kita punya anak yang pergi duluan, kita bisa kenal tidak? Kenal Bapak Mama. Kenapa? Karena salah satunya adalah cerita tentang Lazarus. Waktu orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Sampai di sorga, sampai di atas. Ini orang yang kaya ini, yang tidak peduli sama Lazarus tadi, dia ada di tempat lain. Tetapi masih bisa lihat sama Lazarus dengan yang duduk di Abraham, pangkuan Abraham. Ini orang yang meninggal, dia kenal sama Lazarus. Lazarus juga kenal. Berarti tetap kita baku kenal. Bahkan tahu anak dugu. Ya. Yang tidak pernah macam Muha. Gegere. Elia. Nanti kita kenal semua. Kenapa saya bilang begitu? Itu firman yang mengatakan. Saat Yesus dimuliakan di atas bukit. Ada 3 orang murid yang bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tiba-tiba muncullah Elia dan Musa. Mereka kaget. Tadi hanya Yesus yang berdiri. Sekarang ada Musa dan Elia. Tapi bagaimana ini murid bisa kenal? Ini orang yang sudah mati lama dan belum pernah dorang lihat. Ini sudah orang dulu. Tapi kenapa dorang waktu itu bisa kenal? Karena Allah berikan kepada mereka pengertian. Jadi kekasih Tuhan indah sekali. Kita punya nenek moyang dulu yang sudah meninggal, kita tidak pernah juga lihat dia punya foto kita. Tapi Allah akan berikan pengertian saat kita sampai di sana, kita kenal semua. Itu kan indah sekali. Nah, ini menjadi pegangan dan pengharapan kita. Yang kedua, kekasih Tuhan. Dan ini yang terakhir. Memang kesedihan sebagai manusia itu sulit untuk kita hilangkan. Tetapi yang penting sekali untuk kita renungkan sepanjang 40 hari bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita sebagai orang tua khususnya untuk tetap bisa mengasihi anak-anak yang masih ada di tengah kita. Itu tidak gampang. Karena semua anak-anak membutuhkan kasih sayang yang sama dari orang tua. Itu tidak mudah. Dan siapa yang mampu melakukan itu? Pertama-tama Roh Kudus. Kedua, orang-orang yang ada dekat dengan kita. Yang mendoakan kita, yang selalu dekat dengan kita, yang melihat. Tidak ada yang salah di saat kita terus mengingatnya. Ya. Saya sering lihat Bapak
Joy muat di Facebook, saya komen terus, doakan. Dan saya bersyukur karena Bapak Joy, Mam Joy sangat kuat. Kalau saya secara pribadi minta maaf, mungkin lebih tidak kuat dari Bapak Joy, Mam Joy. Ya. Karena kita sangat mengasihi anak kita. Tetapi kiranya lewat firman Tuhan ini, kita dikuatkan bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi dia. Dia ada di tempat yang benar, di tangan yang benar. Hanya tinggal tunggu waktu kita yang menjalani hidup ini. Bagaimana kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita percaya nanti satu kali kelak kita akan bertemu dalam kekekalan. Selanjutnya, ada yang ulang tahun bilang. Ya. Mam dia. Kapan? Hari ini. Hari ini. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur. Karena ya Mama Dian Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Ya. Memang banyak orang bilang begini. Kadang juga saya juga kadang lupa. Saya bilang, sudah beda begini apa lagi yang kita. Padahal, coba kita renungkan. Kenapa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Kita tahu dia mahal saat kita sakit dan ada oksigen. Itu orang panik. Siapa yang berani cabut itu? Setiap detik kita tarik nafas. Tuhan tidak minta bayar. Dia sangat memberi anugerah kepada kita. Banyak hal yang kita dapat lakukan. Untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang lain. Pertama-tama karena nafas. Dan itu berhubungan dengan waktu yang Tuhan anugerahkan. Apalagi 1 tahun. Wah, itu luar biasa. Kalau begitu perlu kita syukuri. Syukuri bukan berarti kita harus melakukan apa dan apa. Tetapi kita berdoa. Bersyukur. Sungguh Tuhan luar biasa. Demikian itu kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Memberkati Bapak Joy, Mama Joy. Orang tua kekasih. Memberkati Mama Dian yang juga berulang tahun. Dan kita semua saudara-saudara yang ada saat ini. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan ini. Dan saya ajak kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 416. Ayat 1, tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, dan kata-kata selanjutnya. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kami beribadah saat ini. Ada 2 hal yang kami syukuri di depan hadirat Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan sudah membimbing, melindungi, menyertai, menguatkan Bapak Joy, Mama Joy, Mama kekasih di sini, di Barbedang, bahkan semua keluarga. Sehingga sampai pada hari yang ke-40, setelah Tuhan memanggil kembali anak Junari dari tengah-tengah kami. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menguatkan dengan Roh Kudus Tuhan. Bahkan Tuhan menghadirkan juga keluarga, khususnya Mama Dian, keluarga yang
selalu memberi waktu mereka, hati mereka untuk menguatkan, menghibur kekasih-kekasih Tuhan di sini. Kami percaya itu semua bagian dari cara Tuhan. Dan mari Tuhan terus melindungi, karena kami percaya bahwa Tuhan mengetahui keberadaan isi hati dari keluarga kami di sini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, meskipun hati masih sedih, bahkan sakit, tetapi dengan iman Tuhan melihat mereka sungguh tetap merelakan. Mereka sungguh tetap percaya bahwa anak kekasih mereka ada di dalam tangan Tuhan. Dia sedang menikmati kekekalan bersama Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pimpin terus anak-anak Tuhan di hari-hari hidup yang mereka jalani. Dan saat ini kami juga bersyukur bersama, karena Mama Dian, Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberi kesempatan hamba-Mu menikmati berbagai kasih kemurahan Tuhan sepanjang 1 tahun ini. Melewati berbagai tantangan-tantangan hidup yang ada. Baik itu pelayanan di gereja, baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang terus mendampingi hamba. Mari Tuhan yang sama yang terus memberkati. Bahkan memberkati juga Bapak Dian dan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami semua yang ada di sini. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk kami. Karena Tuhan di saat memberi kesempatan kami menjalani hidup ini, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud dalam setiap kami. Dan kami mohon Tuhan terus menuntun kami agar kami tetap berjalan dalam maksud dan tujuan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini anak-anak Tuhan memberi persembahan mereka, ungkapan hati mereka. Mari Tuhan berkati, menjadi berkat bagi ungkapan syukur mereka. Dan sebentar juga kami akan menikmati makan malam bersama. Kami percaya di saat Tuhan memberkatinya ada kekuatan baru, dan bahkan kami merasakan ada sukacita persaudaraan bersama. Terima kasih ya Tuhan, di saat kami berpisah sebentar satu dan yang lainnya, kami mohon Tuhan yang memberkati kami, yang kembali dan keluarga kami di sini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus. Kami datang bersyukur dan menaruh segala harapan kami kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.